yang paling penting adalah marketing plan nomor satu seminggu pertama. Minggu kedua berarti saya harus kerja, oh belum, belum saatnya. Mitra baru minggu kedua apa yang harus dilakukan? Minggu kedua adalah bikin daftar nama. Berapa? Minimal 500 kalau sama saya. 500 daftar nama itu meliputi nama, nomor WA, dan asal kota. Nama, nomor WA, asal kota. Nama, nomor WA, asal kota. Mulai dari kota kita sendiri. Dari kalau saya tinggal di Surabaya, maka kalau mitra baru ketemu saya harus punya 500 daftar nama dimulai dari kota Surabaya. Nanti melebar ke kota terdekat Sidoarjo, melebar lagi ke Mojokerto, melebar lagi ke Solo, ke Jawa Tengah, Jawa Barat, meluas gitu Bapak Ibu. Lah tujuannya apa? Kita mulai mengerjakan bisnis ini dari tempat tinggal kita. Ya, jangan sampai kita kemana-mana karena sebagai mitra baru kalau kita kerja closing-annya ada di luar pulau misalkan itu enggak bisa, pembinaan butuh waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Mulailah dari anggota keluarga, dari teman dekat, dari satu kota, biar ketemuan enak. Enggak usah pakai biaya, pesawat gitu kan, enak, sambil lotisan di rumah juga bisa gitu kan. Nah, minggu pertama belajar marketing plan khususnya ya, minggu kedua bikin 500 daftar nama. Minggu ketiga, nah apa yang dilakukan minggu ketiga? Bikin grup WA. Khusus calon mitra, undanglah tuh orang-orang yang ada di daftar nama itu ke grup dan undanglah bikinlah jadwal pertemuan dengan mentornya, entah itu di Basecamp atau di nanti kerjanya itu mulai minggu ketiga. Minggu pertama belajar, minggu kedua bikin daftar nama, minggu ketiga bikin grup calon mitra dan mengundang. Minggu keempat closing, Bapak Ibu. Di bisnis ini kan sebulan closing. Kalau pakai rumus ajak dua, bantu dua duplikasi, di bulan pertama closing 2 orang. Nah, kalau sebulan tidak bisa closing, pasti tidak punya daftar nama, pasti tidak paham marketing plan, pasti bingung siapa yang mau diundang gitu kan. Baru ngajak saudara 2-3 orang seolah-olah satu RT, satu RW, satu Indonesia sudah menolak gitu kan kalau tidak mau kan. Makanya harus punya 500 daftar nama. Tujuannya apa? Kalau ditolak 1 orang, 2 orang masih ada 98 orang. Kalau ditolak 10 orang masih ada 490 orang. Kalau ditolak 100 orang masih ada 400 daftar nama. Kalau ditolak 400 orang masih ada 100 daftar nama yang harus saya sedekah informasi, saya undang kan begitu. Jadi tidak ada untuk meminimalisasi mitra baru ini beralasan, saya udah nawari banyak orang Pak, tapi tidak ada yang mau berapa. Udah saudara, kakak, adik, lah itu kan baru 5, yang lainnya. Bingung kan, karena tidak punya peta, tidak punya siapa yang mau ditawarin, tidak Pak. Dan jangan main online dulu. Belum siap mitra baru main online, malahnya harus offline pakai daftar nama itu. Target minggu keempat harus sudah closing minimal 2. Nah, ajarkan cara ini ke setiap mitra. Minggu pertama orang baru itu belajar, minggu kedua bikin daftaran, minggu bulan kedua harusnya mitra baru yang turunan kedua, level 2 kita sudah bisa melakukan seperti kita di minggu keempat udah closing 2. Jadi nanti kalau lancar ya ajarkan ngajak satu setiap bulan tadi. Itu pilihan sih gitu. Ya kan kadang Bapak Ibu ada nggak tuh yang udah sebulan 2 bulan, atau jangan-jangan ada yang setahun belum pernah mendaftarkan orang. Coba praktekkan cara saya, Bapak Ibu mulai bikin daftar nama. Kalau marketing plan pasti Bapak Ibu udah pinter-pinter ya. Bikin daftar nama, diingat-ingat lagi. Saudara saya, mulai dari anak, istri, suami, di list paling atas tuh. Kemudian kakak, adik, ponakan, om, tante, saudara ayah, saudara ibu, semuanya. Kemudian teman SD, SMP, SMA, kuliah, mantan pacar, mantan istri, mantan suami, mas, semua di list lah. Pokoknya ada manusia bernyawa dan tidak gila, masukkan tuh daftar. Kalau saya daftar namanya ribuan, makanya sama saya print Bapak Ibu nih. Nah, ini ya, ini daftar nama saya. Saya kalau ngomong, saya melakukan Bapak, jadi tidak omong kosong ya. Karena saya promosinya online ya, daftar nama saya itu kalau enggak salah itu ya, lebih dari 24.000. Ini baru buku, ada 3 buku lainnya, ini saya print Bapak Ibu nih. Nah, dan saya orek-orek itu, ini sudah saya follow up, sudah closing gitu. Ini satu gini tuh apa ya? Banyak ini. Dari daftar nama yang masuk ke HP saya 4.000. 4.000 segini ya. 4.000. Banyak. Ini kadang-kadang mitra saya suku nih follow up nih prospek kalau tidak punya daftar nama pakai daftar nama saya gitu.
Tapi setiap orang harus punya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa praktekkan buat yang gramitnya, nanti tak baca ya. Buat yang mungkin susah closing gitu ya. Kok enggak closing-closing, kadang closing kadang enggak, mungkin bisa dipraktekkan cara saya Bapak Ibu mulai bikin daftar nama. 500 harus selesai seminggu Bapak Ibu. Seminggu itu 7 hari, waktu yang sangat lama. 24 jam kali 7 ya. Bapak Ibu bagi sendirilah bagaimana menyelesaikan aneh-aneh lah ya. Kecuali Bapak Ibu datang ke pertemuan home sharing atau seminar boleh, tapi jangan promosi. Selama bikin daftar nama Bapak Ibu fokus saja selesaikan 500 daftar nama, kan hanya maksimal seminggu. Minggu berikutnya Bapak Ibu udah fokus kerja ngerjakan 500 daftar nama ini. Dari 500 daftar nama, masa enggak ada 1 orang 2 orang yang bergabung, kan mustahil Bapak Ibu. Ya kan logikanya kan begitu. Makanya kalau mitra sampai sebulan, 2 bulan, setahun enggak closing itu pasti enggak punya daftar nama. Karena bingung mau nawari siapa. Kan gitu. Nah, ini yang saya ajarkan ke mitra-mitra saya pun mitra saya belum tentu mengerjakan kan gitu. Jadi di bisnis ini hasilnya itu unik. Ada yang cepat dapat, ada yang lama dapat, ada yang banyak dapatnya, ada yang enggak dapat sama sekali gitu kan. Karena kelakuan kita beda-beda. Kelakuan beda-beda. Belum tentu setiap orang ATM. Amati tiru manut belum tentu gitu. Jadi kalau mau hasil yang banyak, ya yang kita kerjakan juga harus banyak. Daftar nama juga harus banyak, promosi harus banyak, presentasi harus banyak, follow up harus banyak. Yang dibanyakin usahanya, jangan alasannya. Kalau saya begitu, Bapak Ibu. Tak baca Mantap. pertanyaan yang lain ya. Tadi ada yang nanya Pak Enggar, saya bantu ini ya, info ke Oh Pak iya, Enggar ya. Bang Jadi Isan, tolong tadi bacakan ya. ada yang nanya gini, kalau biasanya Pak Enggar ketemu orang yang alasannya ini MLM ya, cari yang jelas-jelas aja. Tadi ada yang begitu. Nah, Pak Enggar biasanya jawabnya seperti apa? Oh iya, sering itu. Ini yang tanya online atau offline. Kalau offline, sebenarnya sama cara jawabnya kalau saya. Jawabannya banyak, tapi saya seringnya gini, apapun pertanyaannya, saya tidak langsung jawab, tapi saya tanya balik. Ini kalau tidak salah ilmu dari Pak Rukan juga waktu training di Surabaya. Jadi kita jangan terlalu cepat menjawab pertanyaan calon mitra, gitu. Kenapa? Karena jangan sampai kita didikte atau disetir calon mitra. Harus dibalik calon mitra yang harus kita setir pola pikirnya. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, saya tanya balik gitu ya biasanya. Pak ini apa MLM Pak ya? Kadang orang nyebut MLM aja enggak jelas loh. Ini MLM LMM bingung kan? Itu pasti orangnya enggak jelas juga dan tidak perlu dijawab gitu karena enggak penting. Yang paling penting bagaimana membenarkan pola pikir calon mitra kita biar calon mitra kita itu sefrekuensi sama kita dulu pola pikirnya. Maka kita tanya balik. Saya tanya balik begini, menurut Bapak atau menurut Ibu, MLM itu seperti apa? Itu loh Pak, cari-cari orang. Oh, cari orang. Ya kalau cari orang, saya cari orang. Oh, berarti MLM. Iya, saya cari. Kalau MLM itu cari orang untuk apa? Ditanya lagi. Ya untuk diajak-ajak gitu Pak, rekrut orang. Wah, kalau saya enggak Pak. Saya mencari orang yang mau saya bantu lunas hutang. Bapak mau punya lunas hutang? Mau punya hutang enggak? Oh, enggak punya. Saya mencari orang Pak. Seperti MLM yang Bapak bilang itu, saya mencari orang untuk saya bantu punya mobil. Bapak mau enggak saya bantu punya mobil? Oh mau. Saya cari orang untuk saya bantu bisa punya rumah. Jadi kita membuat calon mitra itu sefrekuensi sama kita, jangan sebatas iya atau tidak ketika orang itu calon mitra itu bertanya sama kita. Tapi kita harus bertanya balik biar pola pikirnya, mindsetnya itu terbuka dulu gitu. Ada juga orang yang benar-benar paham MLM itu lebih menyenangkan lagi daripada orang yang nggak paham MLM tanya, wah ini MLM Pak ya itu ya seru tapi kurang menarik. Tapi kalau orang paham MLM beneran, kalau tanya itu lebih menarik lagi kalau menurut saya. Karena nanti jawabnya based on marketing plan. Nah, makanya sekali lagi harus paham marketing plan gitu kan. Nah, orang yang paham MLM atau yang pernah menjalankan bisnis network di luar sana, biasanya pertanyaannya lebih detail. Pak Enggar, saya kalau bergabung di bisnis ini, kira-kira nanti di level tertentu apakah saya harus ada tutup poin, apakah saya harus apa gitu, sesuai dengan pengalaman orang itu di MLM sebelumnya. Kan menarik kan pertanyaannya, kita harus
menjawab dari marketing plan, gitu kan. Oh, di bisnis ini tidak ada tutup poin, Pak. Kalaupun ada repeat order itu pun tidak wajib. Gitu kan. Jawabnya kan enak. Kalau nggak paham itu bagaimana kita bisa jawab, gitu kan. Makanya harus paham tuh marketing plan, Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan, Pak, kalau di MLM itu biasanya nanti umurnya nggak panjang, Pak, paling 3 tahun itu udah bubar nanti. Nah, bisnis ini 7 tahun, Pak, gitu. Dan bukan bubar, malah ini ada program baru namanya Brilian. Ini nafas baru, nafas segar di usaha ini. Nggak sampai 2 juta, ya orang kemarin bilang nggak mampu bergabung 2 jutaan, sekarang ada program yang luar biasa. Nggak sampai 2 juta, orang bisa untung 3 miliar dalam waktu nggak sampai setahun. Mau tahu nggak caranya, Pak? Kalau mau, ayo kita ngobrol serius. Nah, gitu caranya. Gitu ya, Pak Ibu. Jadi tanya balik, jangan langsung menjawab. Begitu. Nah, terus kalau misalkan Pak Enggar nih, kalau ketemu orang yang di presentasi, di prospek, biasanya kalau yang alasan modal, nah ini pasti klise banget nih, pasti di antara semua calon mitra, pasti pertanyaannya itu. Nah, Mas Enggar sendiri kalau ketemu orang yang alasannya modal, biasanya suka jawab gimana tuh? Kalau saya jawab realistis, semua usaha butuh modal, tapi terkait modal ini banyak sekali cara menjawab ya. Kalau saya sendiri selalu sama, realistis sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi saya menyamakan frekuensi dulu dengan orang yang beralasan tidak punya modal. Misalkan bapak-bapak ke saya sebenarnya tertarik Pak Enggar, tapi modalnya tuh loh saya tidak ada. Modal itu kan bisa tidak ada beneran, atau orangnya alasan gini, saya tuh tertarik tapi modalnya di bawah istri Pak, susah ini Pak, gitu kan. Modalnya ada tapi di bawah istri gitu kan, atau kebalik, modalnya ada tapi di bawah suami misalkan. Nah itu kita samakan frekuensi dulu. Wah, kalau orangnya benar-benar tidak punya modal, kita ngomong, sebenarnya apa yang ibu bapak alami itu mirip-mirip dengan saya waktu saya bergabung di usaha ini, saya juga tidak punya apa-apa, Pak. Bahkan saya bingung mau bergabung itu gimana, saya tidak punya modal, saya ini miskin, tidak punya materi gitu kan. Nah, tapi saya melihat potensi di usaha ini luar biasa. Kalau saya bergabung, potensinya minimal saya akan jadi banyak uang, minimal. Nah, kalau Bapak sekarang tidak punya modal, ya sama seperti saya 7 tahun, Pak, lalu. Apa yang saya lakukan? Diceritakan. Nah, kalau orangnya punya uang tapi di bawah pasangannya misalkan. Kalau suami ya, kalau suami takut istri gitu misalnya. Lah Bapak itu masih mending punya modal. Dulu Pak, saya 7 tahun yang lalu mau bergabung, saya tidak punya modal, istri tidak punya modal gitu. Lah Bapak ini punya modal, cuma kan di bawah istri. Ya ngobrol lah sama istrinya Pak. Ajak istrinya ke sini nanti ngobrol sama saya gitu. Ataupun sebaliknya gitu ya. Nah, setelah itu kita jelaskan. Bisnis itu apapun mereknya, itu pasti butuh modal Pak. Tapi yang paling penting dengan modal itu, potensi untungnya berapa? Biasanya, nah ini saya kasih ilustrasi begini. Orang kalau bisnis pengen untung jutaan, modalnya harus puluhan juta. Kalau pengen untung puluhan juta, modalnya harus ratusan juta. Kalau pengen untung ratusan juta, modalnya harus miliaran. Kalau mau untung miliaran, modalnya harus triliunan. Konsep bisnis di luar sana begitu, Pak. Nggak ada itu modal yang dibalik, nggak ada. Modalnya jutaan, untungnya puluhan juta atau miliaran, nggak ada, Pak. Hanya di sini, Pak, modalnya nggak sampai 2 juta, lebih untungnya bisa miliaran. Bapak mau apa tidak? Ditanya balik lagi, apa tidak, kan gitu. Nah, jadi kita berikan ilustrasi potensi untungnya dari modal yang kita keluarkan. Nah, nanti ada pertanyaan, dulu kan Pak Enggar miskin, tidak punya apa-apa, kok bisa bergabung? Nah, itu Pak, ada 2 cara yang bisa saya sarankan kepada Bapak atau Ibu gitu biasanya. Kalau Bapak bisa melakukan salah satu dari cara ini, ya Bapak punya kesempatan besar untuk merdeka dari kemiskinan. Itu kata-kata yang sering saya ucapkan. Bapak punya kesempatan besar bisa mewujudkan apapun impiannya Bapak, kalau Bapak bisa melakukan 2 cara saya ini, dan 2 cara saya ini sudah saya lakukan 7 tahun yang lalu ketika saya bergabung dan saya tidak punya apa-apa. Jadi dengan begitu orang lawan bicara kita akan fokus pada 2 cara yang pikirannya kan bertanya-tanya tuh. Pikirannya pasti akan fokus ke 2 cara saya yang saya promokan di awal, bukan ke saya tidak punya uang, gimana, enggak lagi.
Karena calon mitra pasti berpikir, "Apa ya kira-kira 2 cara itu?" Kan gitu. Nah, dulu Pak, ketika saya bergabung nggak punya uang, cara pertama yang saya lakukan, saya jual tuh semua orang. Bisa saya pakai untuk modal usaha ini. Kan cuma 2 jutaan, nggak sampai jual rumah juga. Di rumah Bapak pasti ada barang-barang yang harganya lebih kurang 2 juta untuk bergabung di usaha ini. Katakanlah Bapak nggak punya uang sama sekali, miskin 7 turunan misalkan, Bapak orang ke-7 yang miskin misalkan ya, nggak punya apa-apa, Bapak masih punya teman, saudara kan Pak. Bapak list tuh 10 orang teman, Bapak pinjam minimal 500.000 atau minimal 250.000. 10 orang Pak. Nah, cara ngomongnya diajari. Cara ngomongnya, Bapak pinjamlah ke orang pertama, minta tolong pinjam 250.000 atau 500.000. Saya ada bisnis modalnya itu 2 juta. Cuma uang saya kurang 250.000. Saya nggak tahu lagi mau kemana. Kamulah orang satu-satunya yang saya harapkan bisa menolong saya. Pinjami saya 250.000, nanti 3 bulan, 4 bulan saya kembalikan. Enak kan Pak ngomongnya gitu. Datang orang kedua, ngomongnya sama. Orang ketiga, 10 orang pinjami 250.000, Bapak bisa join brilian. Bapak tinggal pilih, mau pilih cara pertama atau cara kedua. Bapak masih alasan lagi, nggak usah join. Bapak jadi karyawan untuk seumur hidup. Gitu kalau saya. Makanya closing. Kalau ketemuan, ya kalau online nggak bisa begitu, ya rada lembut dikit kalau online ya, tapi kalau ketemuan tuh kita bisa lebih full power gitu. Keren, mantap, 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 mantap. Nah, terus ini ada yang nanya nih, Pak Enggar. Jadi Oh, ketika sebentar, saya dulu, ada contoh lagi. Ini oh terkait siap, modal, ini saya ada mitra saya nih, Mas Stres nih, tiduran nih. Namanya Mas Stres ini seorang pedagang burung dulu. Kan saya sering pasar burung, belum ada basecamp ini dulu. Nah, saya kadang bawa double kabin, saya kadang bawa Pajero, saya kadang bawa Yaris, saya kadang bawa RV, kadang bawa CR-V, gonta-ganti mobil. Dikira saya jualan mobil gitu kan. Nah, saya ditanya nih sama Mas, "Mas, sama nih tiap waktu kok gonta-ganti mobil, jualan mobil tang. Aku bisa jualan mobil." "Oh, enggak, saya enggak jualan mobil, Mas." "Lah itu mobil siapa?" "Mobil saya sendiri," gitu. "Kok bisa mobilnya banyak? Mau tahu tuh? Ayo kita ngobrol lah." Dulu saya ngobrolnya pakai brosur. Beliau bilang, "Saya enggak punya uang, Mas," gitu kan. "Lah yang kamu punya apa?" "Saya punya burung ini, burung-burung ya, juallah salah satu burungmu untuk modal," gitu. Nah, waktu itu saya hobi burung, saya minta tuh satu burungnya itu, harganya 5 juta Mas ya, gitu. Nah, dia join pakai burung harganya 5 juta. Setelah menjalankan bisnis ini sebulan 2 bulan dapat bonus, upgrade sendiri ke apa Mas, reguler. Sekarang udah dapat motor 8 bulan. Nah, ini kisah ini sering saya pakai untuk saya menghadapi calon mitra. Jadi Bapak Ibu teman-teman kalau menghadapi calon mitra jangan single fighter, jangan sendirian. Bapak Ibu harus membawa minimal mitranya Bapak Ibu yang sukses atau mentornya Bapak Ibu yang berhasil. Jadi bisa dijadikan contoh nyata kalau ketemuan gitu. Nah, itu Mas Iksan dan Bapak Ibu semua. Lanjut. kalau dulu Mas Enggar ketika di awal memulai kan pasti belum langsung dapat hasil ya. Tadi mengedifikasi atau menceritakan mentornya yang berhasil. Tapi kalau ada calon mitra nanya, emang kamu udah dapat apa? Sedangkan nih kita baru mulai. Biasanya Mas Enggar ngajarin ke mitra-mitra atau ketika dulu Mas Enggar pertama mengawali, ada yang nanya, kamu udah dapat hasil apa? Mas Enggar bisa jawab seperti apa? Ya kan pasti Oh, hasil ya. ya. Tapi mengedifikasi atau menceritakan mentornya yang berhasil. Oke. Sampai sekarang pun masih seperti itu juga. Karena ketika saya prospek, tadi saya bilang, saya tidak selalu menunjukkan pencapaian saya. Saya selalu edifikasi mitra-mitra saya atau leader-leader saya. Biar menimbulkan pertanyaan calon mitra ke saya. Tujuannya adalah itu, pertanyaan, "Kamu udah dapat apa?" Atau "Dapat apa? Bapak udah dapat apa?" Itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Kalau orang-orang kan menghindari pertanyaan itu kan, kalau saya itu justru pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Gitu, dan saya walaupun sekarang udah pencapaian, saya tidak langsung menjawab, "Saya udah dapat mobil, udah" enggak, Bapak Ibu. Jadi yang saya jawab dari dulu sampai sekarang ketika orang bertanya saya yang belum tahu pencapaian saya ya, "Masnya udah dapat apa di bisnis ini?" "Wah, saya dapat produk yang pertama, Pak. Terus saya dapat ID member, dapat peluang merubah hidup."
Nah, itu 3 jawaban saya. Saya menyerahkan uang, saya dikasih produk. Jadi ini bukan money game, ini bukan investasi bodong, dan ini bukan trading, bukan semacamnya itu. Kita membeli produk, kita dapat produk untuk kita pakai sendiri. Parfum, misalkan ya, seperti ini. Nah, kemudian saya dapat buku bisnis. Mana tadi? Nah, ini kayak gini, dapat buku. Dan saya dapat pembinaan gratis seumur hidup dari mentor-mentor saya. Itu yang saya dapatkan ketika saya baru bergabung di usaha ini. Nah, kebetulan saya baru memulai, gitu, baru memulai. Jadi saya memiliki kesempatan untuk merubah hidup saya seperti orang-orang yang sudah bergabung lebih awal di bisnis ini. Nih, banyak contoh. Jangan lupa, selalu edifikasi lagi ya. Endingnya edifikasi kalau belum punya pencapaian gitu. Nah, gitu Mas Iza. Mantap surantap ya, nggak kerasa nih udah hampir setengah 10. Sekarang saya di jalanan, kamu udah dapat apa? Misalkan saya bawa mobil. Suaranya Mas Enggar, suaranya. Tes, tes. Oh, ini kok ada panggilan grup ya? Sebentar. Tes, tes. Masuk? Ya, lanjutkan Pak. Kalau sekarang lebih enak. Makanya Bapak Ibu teman-teman harus punya target pencapaian mobil. Dan kalau dapat mobil jangan diambil uang. Dan kalau dapat uang mobil 150 juta jangan beli di bawah 150 juta. Kalau perlu ditambahi. Ketika Bapak Ibu dapat 150 juta, kan yang Bapak Ibu terima bukan 150 juta. 170 juta plus harian, mingguan, bulanan kan. Nah, harusnya kalau Bapak Ibu paham personal branding, belilah mobil yang harganya di atas 150 juta. Karena untuk personal branding, jangan sampai beli, kalau Pak Feb ya menyarankan beli mobil ya minimal harga 100 juta. Feb lah, manajemen gitu kan. Kalau saya mengajarkan ke mitra saya, dapat mobil, belilah mobil yang harganya di atas 150 juta. Kenapa? Karena lebih bagus mobilnya untuk personal branding gitu. Ketika kamu targetkan 6 bulan dapat mobil misalkan, atau setahun kamu sudah punya mobil, tuh ketemu orang lebih pede. Misalkan brosur ini informasi bisa punya mobil motor cash tanpa DP, tanpa cicilan, modal tidak sampai 2 juta. Pasti akan orang tanya, masa iya? Kamu udah dapat apa? Itu mobilnya gratis itu. Saya kalau sekarang begitu, kalau di jalanan. Kalau tidak bawa mobil ya yang pertama tadi saya ucapkan. Gitu. Jadi teman-teman harus punya target pencapaian untuk mempermudah closingan berikutnya. Kalau di tim saya, flexing itu sah-sah aja ya. No flexing, no closing soalnya. Kalau saya pribadi ya, flexing tujuannya untuk positif, untuk sedekah informasi, untuk menunjukkan bukti nyata kepada masyarakat bahwa bisnis yang kita jalankan benar-benar bisa membawa kita memiliki atau mewujudkan impian-impian kita. Salah satunya adalah punya mobil cash. Jadi kalau saya training di tim saya, segera kamu bisa flexing dengan prestasi kamu karena no flexing, no closing. Gitu. Perbanyak closingan yang positif, bukan untuk pamer, bukan untuk ria, bukan untuk sombong ya, tapi tunjukkan ke masyarakat bahwa bisnis ini benar-benar membuat setiap orang bisa punya mobil, bisa punya rumah. Gitu teman-teman. Silakan dilanjut. Oke, siap. Wah, nggak kerasa nih udah jam hampir setengah 10, Mas Enggar. Keren banget ya. Jadi teman-teman nanti kalau untuk brosur dan lain-lain, kita nanti kirim PDF-nya ya. Jadi kita kirim Ya. PDF-nya, mohon bersabar ya. Jadi keren banget ilmunya ya. Tadi di minggu pertama apa yang harus dilakukan mitra baru, minggu kedua, minggu ketiga, sampai minggu keempat harus betul-betul bisa memiliki closing pribadi. Ya, keren. Keren. Sip, mantap. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi ya sebelum kita tutup atau sebelum kita kembali ke Coach Ruhan juga nih. Boleh Coach Ruhan, boleh ikut nimbrung juga Coach Ruhan. Ya, ini banyak banget yang terbakar ya. Yang saya tambahkan dikit, ada lagi dikit mumpung saya ingat. Lanjut Mas Enggar, lanjut. Buat Bapak Ibu, teman-teman semua, di bisnis ini adalah bisnis yang unik ya, unik. Jadi buat Bapak Ibu, jangan sampai fokus sama kekurangan, fokus sama hambatan, tantangan, rintangan, jangan ya. Karena setiap hambatan, tantangan, rintangan yang Bapak Ibu rasakan saat ini, baik bawaannya kehidupannya Bapak Ibu sebelumnya ataupun setelah Bapak Ibu masuk di bisnis ini, setiap rintangan, kesulitan yang Bapak Ibu rasakan sekarang, itu menurut saya adalah
cara Tuhan untuk meningkatkan level kehidupannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa melewati itu semua, Bapak Ibu bisa naik level seperti main game. Kalau Bapak Ibu bisa menyelesaikan level pertama, Bapak Ibu akan naik level 2. Bapak Ibu bisa menyelesaikan level 2, Bapak Ibu naik level 3. Seperti orang sekolah, Bapak Ibu bisa menyelesaikan kelas 1, Bapak Ibu naik kelas 2. Bapak Ibu bisa menyelesaikan kelas 2, Bapak Ibu naik. Kalau Bapak Ibu baru ditolak sudah lemes, ya, itu hambatan pertama. Bapak Ibu tidak akan bisa naik kelas. Jadi segera selesaikan setiap hambatan, tantangan, rintangannya Bapak Ibu, dan biar Bapak Ibu bisa naik kelas. Nah, gitu ya, itu yang penting. Dan Bapak Ibu yang belum mendaftarkan anggota keluarganya, segera daftarkan Bapak Ibu. Satu keluarga, suami istri, anak, ayah, kakak adik, satu keluarga, satu rumah, harus sudah didaftarkan. Jangan sampai Bapak Ibu dapat motor mobil, anaknya belum didaftarkan, suaminya malah di prospek teman kantornya, ada juga yang seperti itu kan? Rugi tidak kira-kira? Rugi. Makanya orang pertama yang harus Bapak Ibu prospek, harus Bapak Ibu ajak, minimal untuk latihan adalah pasangannya Bapak Ibu, anaknya Bapak Ibu, kakaknya Bapak Ibu, keluarganya Bapak Ibu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu gandeng dulu diusahain. Gitu ya. Jangan sampai Bapak Ibu join, satu, prospek teman luar kota jauh. Wah, nanti Bapak Ibu akan capek. Bekerja sama dengan orang terdekat. Dengan pasangan, dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan sahabat, satu kota dulu. Gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut, Mas Iksan. Saya ketika pertama kali daftar dulu priority, habis uang saya, terus saya daftarkan anak, istri, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, ponakan, semuanya basic di bawah jaringan saya. Jadi ketika saya dapat motor, jadi tahun pertama saya itu bisa dapat 7 motor, 5 mobil, 2 Pajero, 1 luxury di tahun pertama, Bapak Ibu. Ya, saya bergabung Mei itu di akhir tahun 2019 sebelum Covid itu total yang saya dapatkan ribetnya 7 motor, 5 mobil, 2 Pajero, 1 luxury di tahun pertama. Karena seluruh anggota keluarga saya daftarkan. Gitu. Fokus marketing plan, fokus hasil akhirnya. Kerjakan sepenuh hati. Gitu. Siapa yang belum mendaftarkan anggota keluarganya? Ngacung. Wih, sudah daftar satu keluarga. Keren. Saya lah Putri Darwanto. Daftarkan Pak Putri ya, daftarkan. Wah, enggak punya uang di rumah. Ingat kata-kata saya. Ketika Bapak Ibu muncul di pikirannya saya enggak ada modal, Bapak Ibu duduk di ruang tamu ya. Bapak Ibu lihat tuh, ini yang saya lakukan dulu kenapa saya bisa priority, duduk di ruang tamu, lihat di rumah ada barang apa yang kira-kira bisa dijual-jual Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena barang itu tidak akan bisa membuat Bapak Ibu kaya. Tapi kalau Bapak Ibu jual, Bapak Ibu jadikan ID di bisnis ini, satu ID minimal brilian, 16 bulan potensinya 3 miliar. Harga yang Bapak Ibu bayar untuk barang yang Bapak Ibu jual itu akan bernilai berlipat-lipat ganda setahun 2 tahun yang akan datang. Itu harus Bapak Ibu pikir. Kalau perlu satu rumah itu dikosongkan semua. Nah, TV kan cuma dipakai untuk nonton iklan tuh, sinetron ya. Itu tidak akan bisa membuat Bapak Ibu beli Pajero kan. Buang tuh TV. Kalau perlu selama menjalankan bisnis ini setahun 2 tahun tidak usah nonton TV Bapak Ibu. Buang TV-nya, jual buat modal gitu loh. Kalau mau nekat. Kalau saya begitu ngajarkan sama mitra-mitra saya. Ngeri ya, mantap, luar biasa ya, Masya Allah, luar biasa. Oke, Coach Ruhan, gimana? Kita sudah jam 21 hampir 30 nih, keren banget ilmu dari Mas Enggar ya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan semua oleh teman-teman semua yang menyimak baik di Zoom dan di YouTube ya. Pastikan apa yang kita tangkap, apa yang kita pelajari malam ini, kita langsung aplikasikan secara istiqomah. Masya Allah ya, daging semua katanya. Coba kasih komentar terbaik dulu dong dengan training malam ini, apa yang dijelaskan oleh Mas Enggar. Boleh ketik hal-hal positif untuk training malam ini, boleh silahkan ketik dulu. Makasih Pak Enggar, daging semua. Jos mentorku, luar biasa. Ayo silahkan ketik dulu momentum atau kalimat-kalimat positif yang menggambarkan training malam ini ya. Pak Enggar the best, menyala. Wih, luar biasa trik kerjanya.
Luar biasa, alhamdulillah ya. Berarti kalau Bapak Ibu keren, tinggal bagaimana apa yang sudah dipelajari kita aplikasikan ya. Mantul, olala, lostamasta, jos gandos, Oke. Sip. mantap. Oke, Mas Iksan, sebelum saya akhiri ini saya ada hadiah. Oh ya, hadiah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, Bapak Ibu kalau mau pencapaian tuh sebenarnya biasa-biasa aja. Guru saya, mentor saya Pak Haji Adnan Setiawan pernah bilang sama saya ya di mobil itu, kalau Bapak Ibu teman-teman menjadi orang pertama peraih mobil ya atau peraih motor misalkan di timnya Bapak Ibu atau di kotanya Bapak Ibu itu biasa aja. Dan itu tidak akan menjadi orang yang bisa dikalahkan karena orang pertama tidak bisa dikalahkan. Misalkan Mas Iksan peraih Pajero pertama di Bandung. Tidak akan ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan Mas Iksan, Kamil. Karena Mas Iksan orang pertama, kan tidak akan muncul orang pertama yang kedua kan. Nah itu biasa sebenarnya. Yang luar biasa adalah, dan masih banyak kesempatan ya, jadilah orang peraih reward terbanyak di tim Anda. Jadilah peraih reward terbanyak di kota tempat tinggal Anda. Nah itu harus dipahami. Karena dulu waktu saya bergabung di usaha ini, saya bukan orang pertama di Jawa Timur yang dapat mobil. Orang pertamanya waktu itu kalau tidak salah Ibu Umul yang dapat Big Ambassador ya, kemudian ada Bu Indah gitu kan. Ketika saya satu mobil sama Pak Adanaris, ada kalimat itu nancep di pikiran saya. Nah itulah karakter, Bapak Ibu harus terbiasa mendengar ya, mendengar ketika leader ngomong, karena bisa jadi omongan itu akan menjadi motivasi Bapak Ibu menjalankan usaha ini. Nah, waktu saya mendapatkan ilmu itu dari Pak Adanaris Setiawan, oh iya ya, saya merenung Bapak Ibu. Saya tidak akan mungkin bisa menjadi orang pertama di Jawa Timur yang dapat Pajero karena sudah ada yang dapat Pajero sebelum saya gitu kan. Nah, saya tidak punya pamor, saya tidak punya apa ya, tidak punya nilai kalau saya tidak punya branding yang kuat gitu kan. Nah, ternyata ada cara lain, bagaimana menjadi yang terbanyak. Itu yang saya ajarkan ke tim saya. Jadi siapapun tim saya, jadilah peraih motor terbanyak di tim saya. Jadilah pengundang terbanyak di seminar mingguan. Jadilah peraih mobil terbanyak di tim saya. Jadilah peraih mobil terbanyak di Surabaya. Jadilah peraih Pajero terbanyak di Surabaya. Itu yang saya ajarkan ke mitra-mitra saya. Dan dalam perjalanan 7 tahun, kalau tidak salah hitung, saya masih menjadi peraih ambasador terbanyak se-Jawa Timur. Bukan bermaksud sombong, tapi kalau saya hitung, ambasador motor mobil Pajero rumah ya, saya masih yang terbanyak. Karena itu target pencapaian saya, yang orang lain bisa mengalahkan saya kapan saja, tetapi saya tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Makanya saya sering kalau ketemu mentor atau leader itu yang saya amati adalah pencapaiannya. Oh leader ini pencapaiannya apa ya? Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk memotivasi diri, jangan sampai saya dilewati prestasinya, pencapaiannya ini. Karena prestasi adalah harga diri, karena guru saya gitu. Bagi saya prestasi pencapaian bisa lewat bonus sponsor terbanyak. Karena di tim saya kan ada reward bonus sponsor terbanyak, itu ada juga reward peraih ambasador terbanyak. Jadi Bapak Ibu harus punya greget, harus punya motivasi bagaimana menjadi peraih terbanyak di timnya Bapak Ibu. Itu akan menimbulkan kompetisi yang positif. Karena kalau Bapak Ibu sampai iri dengan pencapaian orang lain, ya itu penyakit hati yang bisa membunuh mentalitasnya mitra-mitra. Jadi mitra harus diajarkan punya mental kompetisi yang positif. Kalau dia bisa meraih 2 new ambassador brilian, saya harus bisa 3. Kapan? Ya secepatnya. 2 tahun lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, dan seterusnya gitu. Itu kan belum ada kan di timnya teman-teman kan. Kalau di tim saya udah biasa, saya setiap hari itu berkompetisi dengan mitra saya sendiri, dengan Bu Novi Didit, dengan Mas Kausar, dengan Pak Taryono. Itu saya, kamu udah closing berapa hari ini? Kamu udah kapan dapat berapa ini? Nah, itu kompetisi yang positif. Ya, jangan jadikan prestasi orang lain itu sebagai iri, tapi jadikan motivasi. Kalau orang lain bisa mencapai 2 atau 3 ambasador, saya juga harus bisa 4 atau 5. Dan kamu juga harus bisa melampaui saya. Jadi ada kompetisi yang positif gitu. Jadilah peraih terbanyak di bisnis ini gitu.
Mantap, karena Biar prestasi produktif. adalah harga diri. Harga Yes. diri. Itu ya Oke. teman-teman. Sampai ketemu lagi. Mohon Siap. maaf jika ada salah kata ya. Oke, terima kasih. Jadi yang belum follow TikToknya Mas Enggar silahkan follow ya. TikToknya Coach Ruhan juga silahkan follow. TikTok Betul. saya juga silahkan follow ya. Oke, terima kasih Mas Enggar ya, ilmunya keren banget, banyak Siap. sekali inspirasi, motivasi untuk kita. Mudah-mudahan bisa kita segera aplikasikan, bisa kita duplikasikan, dan kita sama-sama menjadi peraih yang keren di tim kita semuanya. Terima kasih Mas Enggar, sehat selalu, berkah berlimpah rezekinya ya. Coach Ruhan, ada yang mau ditambahkan lagi Coach Ruhan? Baik teman-teman, tadi rupanya masih banyak pertanyaan yang belum dijawab. Ada yang bertanya, Pak, saya gimana caranya prospek orang yang sudah pernah ikut bisnis MLM kemudian ilfil? Pak, saya sudah gabung kita belum dapat apa-apa. Pak, bagaimana meyakinkan orang dan sebagainya. Pak, kenapa kok saya belum bisa? Pak, kenapa kok teorinya seperti gampang tapi saya mencoba kok susah? Oke ya. Saya akan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Om Enggar sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Ya, saya mulai dari pernyataan Bapak Ahdan Haris waktu di ulang tahun karir di Jogja. Ada 3 prinsip dasar membangun bisnis ini. Bisnis apapun sebenarnya. Yang pertama adalah mulai bisnismu dari mimpimu, dari target. Yang kedua, bangun bisnismu dengan sikapmu, sikap yang benar. Yang ketiga, besarkan bisnismu dengan ilmu. Selalu ada kata ilmu. Ya. Kemudian di slide seminar saat ini closing, kiat sukses di bisnis brilian ada 4. Yang pertama adalah memiliki kemauan yang kuat, impian yang kuat. Yang kedua, mau belajar, artinya ilmu, mau belajar. Yang ketiga, ikuti arahan mentor aktif. Jangan merasa sok pinter. Yang keempat, memiliki keberanian. Keberanian bergabung, keberanian mulai belajar, keberanian untuk menerima tolakan, keberanian untuk promosi. Pokoknya serba berani. Tidak berpikir hasil. Ya. Kemudian yang ketiga, bagi yang muslim. Ya kan? Di sana diajarkan bahwa kalau Anda ingin mendapatkan akhirat harus dengan ilmu, kalau kalian ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu. Selalu ada kata seperti itu. Saya ambil contoh. Kalau Anda hanya termotivasi, ayo kita berjuang, kita berjihad, fisabilillah, melawan penjajah, melawan apapun. Tapi Anda tidak belajar ilmu bela dirinya, Anda tidak belajar cara menggunakan senapan, Anda tidak belajar cara menembak, Anda tidak belajar caranya mematik bom, melempar bom dan sebagainya, hanya bermodalkan semangat saja tanpa belajar. Ketika Anda bilang siap berjuang, Anda pasti mati di medan perang. Itulah pentingnya belajar, pentingnya ilmu. Oke ya. Oke teman-teman, siapapun yang ingin sukses di bisnis ini, saya ingatkan kembali, jangan keluar dari 5 siklus sukses. Yang pertama adalah miliki impian yang tertarget, seperti kata Mas Enggar tadi. Punya impian yang harus dikejar, yang ditargetkan. Yang kedua, harus yakin. Yakin terhadap diri sendiri bahwa Anda bisa. Kalau Anda tidak pinter, Anda bisa belajar. Kalau Anda tidak ngerti, Anda bisa bertanya. Yakin terhadap diri sendiri. Tapi kalau Anda selalu bilang, kok saya nggak bisa ya kayak mereka ya, kayaknya gampang, kok saya nggak bisa, itu artinya Anda tidak yakin pada diri sendiri. Oke ya. Kemudian Anda yakin pada perusahaan ini, dan Anda yakin bahwa Tuhan selalu ada buat Anda. Circle yang kedua adalah yakin. Circle ketiga adalah bertindak. Yakin saja nggak cukup, Anda harus bertindak. Kalau memang konsepnya 116, Anda harus setiap hari prospek. Kalau Anda main brosur, Anda bertindak, cetak brosur, sebar brosur di tiap perempatan, sebar brosur di supermarket dan sebagainya. Ketemu siapapun, sebar brosur. Ada seminar, Anda mengundang. Ada Zoom, Anda mengundang. Intinya Anda harus bertindak. Kalau nggak bertindak, ya nggak dapat apa-apa. Circle yang ketiga adalah bertindak. Tapi bertindak saja itu juga nggak cukup. Karena banyak circle keempat ini orang mati, yaitu circle memiliki kesabaran yang kuat.
memiliki kesabaran yang kuat. Anda tahu bahwa ketika Anda menawarkan apapun lebih banyak yang menolak daripada yang mengiyakan. Itu sebabnya banyak orang mati di circle keempat. Hanya karena tidak memiliki kesabaran yang kuat. Anda harus sabar setiap ditolak terima saja. Karena memang hukumnya orang mengajak itu ada yang ikut, ada yang tidak. Sabar saja dan Anda harus yakin bahwa tidak ada nahkoda hebat terlahir di ombak yang tenang. Kalau Anda banyak kesulitan ketika membangun bisnis ini, boleh jadi itu cara Tuhan ingin menjadikan Anda menjadi leader yang tangguh, menjadi nahkoda yang tangguh. Ya, setelah kesabaran itu, Anda perlu yang terakhir, circle kelima. Apa itu? Konsisten istiqomah. Yang pertama, istiqomah menjaga impiannya. Yang kedua, istiqomah menjaga keyakinannya. Saya bisa, orang lain bisa, saya bisa. Orang lain bisa, saya bisa. Kalau saya nggak ngerti, saya bertanya. Saya nggak tahu, saya belajar. Saya nggak bisa, saya training. Terus begitu. Konsisten bertindak juga. Tidak hanya semangat di awal, tapi terus menerus bertindak, prospek mengundang seminar training, terus bertindak konsisten. Kemudian berikutnya adalah konsisten di dalam menjaga kesabarannya. Apapun, ketika mengawali prospek ditolak orang sabar, ketika punya timnya macam-macam, ada yang negatif, tetap sabar menghadapinya. Ingat ya, circle keempat sabar ini adalah circle tempat orang berhenti. Kuncinya siapa yang sabar kuat di circle keempat, dia akan sukses. Oke ya, teman-teman semua. Di akhir ini saya akan memberikan hadiah sebuah doa. Semoga narasumber kita hari ini, Mas Enggar Suryantara, diberikan kesehatan selalu supaya bisa hadir kembali menemani kita. Semoga terus diberikan rezeki oleh Tuhan. Teman-teman ketik amin buat doa ini ya, supaya nyampe ke Mas Enggar ya. Amin ya robbal alamin. Amin. Oke, baik teman-teman semua, sebelum saya amit mundur diri, jangan lupa pesen tiket GSS sebelum tiket itu habis. Karena saya perkirakan seminggu lagi akan terjadi war tiket. Orang akan membeli tiket secara besar-besaran. Jangan sampai Anda baru mau beli tiket dan tiketnya sudah habis. Terima kasih Mas Enggar, terima kasih teman-teman semua yang sudah membersamai saya malam ini. Saya doakan semoga kita semua tanpa terkecuali Allah mudahkan untuk sukses di bisnis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih teman-teman ya. Pokoknya apa yang kita pelajari hari ini kita aplikasikan segera, dan setiap rutin Selasa malam kita training secara Zoom dan seminar Zoom-nya di hari Jumat malam. Oke, terima kasih kepada Mas Enggar dan Coach Ruhan dan teman-teman yang menyimak di Zoom dan di YouTube. Anda luar biasa. Ya, minggu depan pasti lebih keren lagi. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa di puncak kesuksesan.